Assalamualaikum anak-anak ustazah. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sebelum kita belajar, marilah kita membacakan lafaz basmalah dan disambung doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, supaya lebih semangat belajarnya, ustazah punya games untuk anak-anak ustazah. Gamesnya itu seperti ini. Jadi kalau ustazah bilang 1, anak ustazah gerakan dan suaranya seperti ini. Oke. Kemudian kalau ustazah bilang 2, anak ustazah gerakan dan suaranya seperti ini. Aku. Kemudian kalau ustazah bilang 3, anak ustazah gerakan dan suaranya seperti ini. Semangat. Oke. Kalau 1, oke. Kalau 2, aku. Kalau 3, semangat. Bisa? Oke, are you ready? Yes, I'm ready. Let's go. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Ayo, siapa yang salah? Ayo, siapa yang bingung? Mau nyebut yang mana? Oke, sekali lagi ya. Ingat ya, 1, oke. 2, aku. 3, semangat. Oke, kita mulai lagi ya. 3, 2, 2, 1, 2, 4. Ayo, siapa yang bergerak ketika 4? Kan 4 nggak ada ya kan anak ustazah. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 2, 3, 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjut belajar ya. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 1 tentang sistem pernapasan manusia. Setelah mempelajari materi hari ini, anak ustazah diharapkan mampu menjelaskan organ-organ pernapasan pada manusia. Selain itu, setelah mempelajari materi hari ini, anak ustazah diharapkan memiliki karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama, menghafal, memahami Asmaul Husna. Yang kedua, membiasakan diri berzikir kepada Allah. Berzikir artinya mengingat Allah. Jadi setiap apapun kegiatan kita harus selalu berzikir ataupun mengingat Allah. Yang ketiga, mengenal dan berlatih bersikap percaya diri. Jadi ketika kita mengerjakan tugas, kita harus percaya diri dengan apa yang telah kita kerjakan. Yang keempat, gemar membaca, menulis dan bercerita. Jadi membaca itu anak ustazah adalah jendela ilmu. Jadi anak ustazah harus rajin-rajin membaca. Dan yang kelima, yang terakhir, belajar mengaitkan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Pelajaran kita hari ini akan berhubungan dengan hadis yang akan ustazah sampaikan, yaitu hadis dari Bukhari. Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Dari hadis yang telah ustazah sampaikan, dapatlah kita ketahui bahwa manusia itu sering menyia-nyiakan nikmat sehat dan waktu senggang yang diberikan Allah. Maka dari itu, ketika kita diberikan nikmat kesehatan, kita harus mempergunakannya, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ketika kita sehat, belajarlah, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena nanti ketika kita sakit, kita tidak bisa melakukannya. Maka dari itu, manfaatkanlah kesehatan yang diberikan Allah sebaik-baiknya. Selain itu, kita juga harus memanfaatkan waktu senggang. Contohnya, sekarang kan anak ustazah lagi belajar di rumah. Waktu senggangnya lebih banyak. Bisa anak ustazah pergunakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya menambah hafalan.
Jadi ketika hari Senin, Rabu, Jumat pelajaran tahfiz, anak ustazah sudah bisa langsung menyetorkan hafalannya karena sudah menghafal di waktu-waktu senggang. Oke? Pelajaran kita hari ini akan berkaitan dengan hadis yang sudah ustazah jelaskan. Hari ini kita akan belajar sistem pernapasan pada manusia. Anak-anak ustazah ada yang tahu apa itu bernafas? Ya, benar sekali. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Jadi ketika kita bernafas, kita akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Ustazah, kenapa sih kita harus menghirup oksigen? Ya, oksigen itu anak ustazah memiliki fungsi yang penting dalam tubuh kita. Yang paling utama, oksigen itu berfungsi mengubah sari-sari makanan di dalam darah menjadi energi. Terus ustazah, kenapa karbon dioksida harus dikeluarkan? Jadi karbon dioksida itu anak ustazah adalah zat racun. Zat racun yang harus dikeluarkan tubuh. Anak ustazah masih ingat apa arti sistem? Ya, benar sekali. Sistem adalah sekumpulan organ-organ yang bekerja sama untuk suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Saat ini kita belajar namanya sistem pernafasan. Jadi, di dalam tubuh kita itu, organ-organ pernafasan itu tidak bekerja sendiri, mereka harus bekerja sama. Organ utama sistem pernapasan adalah paru-paru. Kenapa namanya paru-paru, ustazah? Karena jumlahnya ada 2. Kalau jumlahnya 3, namanya paru-paru. Nggak lucu, ustazah? Oke. Jadi selain paru-paru, ada organ-organ lain yang bekerja sama membangun sistem pernafasan. Apa-apa aja sih, ustazah? Ayo kita lihat. Jadi, organ-organ sistem pernafasan ini jumlahnya ada 7. Oke, yang pertama ada namanya rongga hidung. Yang kedua ada namanya faring. Yang ketiga namanya laring. Yang keempat namanya trakea. Yang kelima namanya bronkus. Yang keenam namanya bronkiolus. Dan yang ketujuh namanya alveolus. Ayo kita lihat penjelasannya berikut ini. Oke, supaya lebih mudah belajar organ-organ pernafasannya, ustazah mau berubah dulu menjadi oksigen. Jadi nanti ustazah akan membawa anak-anak ustazah jalan-jalan di saluran pernapasan manusia. Ustazah berubah dulu ya. Ustazah lagi mendarat di rongga hidung. Apa itu di atas? Itu adalah rambut-rambut hidung. Kotoran-kotoran di dekat ustazah lagi dibersihkan nih sama rambut-rambut hidung. Oh iya, selain itu ustazah juga dilembabkan. Karena ustazah oksigen ataupun udara yang terlalu kering oleh selaput lendir, ustazah akan dilembabkan. Teman ustazah, oksigen ada juga yang dihangatkan sama kongka. Di kongka itu banyak pembuluh darah ternyata. Oke, ustazah adalah oksigen yang suhunya sudah seimbang, sudah netral. Ustazah bisa lanjut ke perjalanan selanjutnya pada saluran pernafasan. Akhirnya ustazah nyampe juga di faring. Ustazah mau kemana ya? Faring ini rupanya adalah persimpangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Kalau ustazah menuju bagian depan, ustazah akan ke saluran pernafasan. Tapi kalau ustazah menuju bagian belakang, ustazah akan masuk ke saluran pencernaan. Oke, supaya nggak salah arah, ustazah harus pergi ke saluran pernafasan. Oke, ayo kita jalan. Akhirnya ustazah sampai di laring. Sebelum di laring, ustazah udah jumpa tadi sama namanya epiglotis. Epiglotis ini adalah pintu. Jadi kalau ada udara, contohnya ustazah masuk, dia akan membuka. Tapi kalau ada
Tapi kalau ada makanan yang masuk, contohnya seperti itu, dia akan menutup. Wah, ternyata laring ini punya pintu yang keren. Wah, selain epiglotis juga ada namanya pita suara. Pita suara inilah yang membuat Ustazah Dila bisa mengajar di kelas ataupun pengajar online. Oke, buka deh dulu epiglotis. Aku mau masuk nih. Tara, sekarang Ustazah si oksigen sampai di trakea. Wah, trakea ini panjang sekali salurannya. Di trakea ternyata ada namanya silia. Silia ini adalah rambut getar. Wah, dorong semuanya. Silia ini akan mendorong debu dan bakteri yang masuk ke saluran pernafasan. Dia harus diusir supaya nggak masuk lanjut ke organ pernafasan. Ayo, semangat Silia, usir mereka. Wah, akhirnya sudah sampai di ujung dari trakea. Di sini ada 2 cabang, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kira-kira Ustazah mau kemana ya? Kanan atau kiri ya? Kiri aja deh. Oh iya, 2 cabang ini namanya bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorok. Ada bronkus kanan, ada bronkus kiri. Oke, Ustazah akan pergi ke bronkus kiri. Wah, di bronkus ini salurannya semakin mengecil. Ternyata saluran yang semakin mengecil ini namanya bronkiolus karena dia adalah cabang dari bronkus. Perjalanan Ustazah sebagai oksigen sudah mau selesai. Ustazah sampai di ujung dari saluran pernafasan, yaitu si alveolus. Alveolus ini bentuknya seperti anggur. Dia berbentuk seperti gelembung-gelembung. Di sini ada pembuluh darah. Di pembuluh darah ini Ustazah mau bertukar. Ustazah akan tukaran sama karbon dioksida. Ustazah sebagai oksigen akan dibawa pembuluh darah menuju jantung dan akan disebarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan karbon dioksida yang tadi tukaran sama Ustazah akan dikeluarkan oleh saluran pernafasan. Dadah, bye-bye karbon dioksida. Ustazah capek tadi jalan-jalan melewati saluran pernapasan. Oke, sekarang Ustazah mau kembali menjadi Ustazah, nggak mau menjadi oksigen lagi. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar namanya bernafas. Apa itu bernafas? Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian kita belajar juga organ-organ pernafasan. Ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Oke, nah Ustazah, sebelum kita menyudahi pelajaran kita hari ini, Ustazah punya tugas untuk anak-anak Ustazah. Tugasnya adalah, Ustazah bisa lihat di gambar, ada gambar organ-organ pernafasan. Anak Ustazah silakan tuliskanlah nama organ pernapasan yang ditunjukkan oleh huruf A, B, C, D, E, F, dan G. Oke? Ustazah digambar nggak ini orangnya? Boleh digambar, boleh enggak. Tapi kalau digambar lebih baik. Ustazah kasih nilai tambahan. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak Ustazah tetap semangat ya belajar, walaupun belajarnya dari rumah. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah dan disambung doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.